Dimana di video kali ini kita akan pelajari bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar dan juga merasionalkan bentuk akar. Jadi soal-soal ini diambil dari soal latihan 1/4 dari buku cetak ya. Kita mulai dari soal pertama. Sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi untuk yang soal A, 8x pangkat 5 dikali y pangkat min 4 dibagi 16y pangkat min 1/4 di pangkat setengah. Jadi untuk mengerjakannya kita bisa kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi kita kerjakan untuk yang poin A. Kalau kita perhatikan 8 dibagi 16 bisa kita tuliskan sebagai 1/2. Kemudian di bagian pembilang ada x pangkat 5, di bagian penyebut tidak ada x, maka kita tulis saja x pangkat 5. Kemudian untuk y-nya ada y pangkat min 4 dengan y pangkat min 1/4. Kita kerjakan menjadi y pangkat min 4 dikurang min 1/4. Ini bisa kita kerjakan dengan menyamakan penyebut. Jadi min 16/4, minus dan minus jadi tambah 1/4. Jadi y pangkat minus 15/4. Kita tuliskan y pangkat minus 15/4. Kemudian setelah itu kita perhatikan bahwa di luar tanda kurung ini masih ada pangkat setengah. Jadi kalau kita kerjakan setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Kemudian x pangkat 5, kemudian y pangkat min 15/4 di pangkat setengah, maka setiap pangkatnya kita kalikan dengan setengah, menjadi 2 pangkat min setengah, kemudian x pangkat 5/2, dan y pangkat minus 15/8. Kalau mau kita buat ke dalam bentuk akar, kita sederhanakan, maka dalam bentuk pangkat positif dulu ya. Kita tuliskan yang pangkat negatifnya di bawah menjadi x pangkat 5/2, kemudian 2 pangkat setengah di bagian penyebut atau akar 2, kemudian y pangkat 15/8. Ini adalah bentuk yang bisa kita kerjakan, karena kalau model soal seperti ini, kita cukup sampai model yang paling sederhana yang bisa kita buat. Kemudian untuk yang soal bagian B, kita peroleh soalnya 5 akar pangkat 2 dari x pangkat 5, kemudian dikali 3 akar pangkat 3 dari x. Untuk menyederhanakan bisa kita buat jadi 5 kali x pangkat, kalau tidak ditulis di sini anggap pangkatnya akar pangkat 2 ya. Jadi pangkat 5/2. Kemudian dikali x pangkat 1/3. Yang bisa kita kalikan adalah angka dengan angka. Jadi 5 dikali 3 itu berarti 15. Kemudian untuk x-nya tinggal kita kalikan. X pangkat 5/2 dikali x pangkat 1/3 berarti pangkatnya dijumlah. Berarti 5/2 ditambah 1/3. Kita samakan penyebut jadi 6. Maka ini diperoleh 15, kemudian ini jadinya 2, maka x pangkat 17/6. Kemudian untuk yang bagian C, ada 2 kelompok yang sebelah kiri dan kanan. Kita kerjakan masing-masing di dalam kurung. Yang kita kerjakan P pangkat 5 dibagi P pangkat 5 ini habis, jadi 3 ada lagi. Kemudian Q pangkat min 10 dikurang min 4, berarti jadinya Q pangkat min 6. Kita tulis Q pangkat min 6, kemudian pangkat setengah. Dilanjutkan P-nya, P 1/4 dibagi P pangkat min setengah, berarti 1/4 dikurang min setengah, itu artinya menjadi 1/4 ditambah 2/4, berarti 3/4. Berarti P pangkat 3/4, dan Q-nya Q pangkat min setengah dan Q pangkat min setengahnya habis, kemudian lalu di pangkat setengah. Tinggal kita pangkatkan, min 6 kali setengah, Q pangkat min 3, kemudian P pangkat 3/8. Jadi untuk yang nomor 1, cara pengerjaannya seperti itu. Kita lanjut ke soal kedua. Model soal kedua adalah merasionalkan bentuk akar yang ada di soal. Jadi ada 3 soal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah 2 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Jadi kita tuliskan 2 per akar pangkat 4 dari B pangkat 3. Jadi tujuan kita adalah menghilangkan tanda akar yang di bagian penyebut. Jadi supaya bisa diakarkan, maka B-nya harus ada 1 buah lagi, supaya jadinya 4/4. Maka kita kalikan dengan akar pangkat 4 dari B. Sehingga kalau kita kalikan, bagian penyebutnya menjadi 2 dikali akar pangkat 4 dari B per akar pangkat 4 dari B pangkat 3 dikalikan dengan B adalah B pangkat 4. Maka kita peroleh 2 akar pangkat 4 dari B dibagi dengan B. Karena 4 dibagi 4 adalah 1, berarti kita peroleh B pangkat 1. Jadi jawaban rasionalnya adalah bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian B,
Soalnya adalah 2 dibagi akar 3 tambah akar 5. Untuk menghadapi soal yang ada 2 tanda akar seperti ini, kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi bentuk akar sekawan dari akar 3 tambah akar 5 adalah akar 3 dikurang akar 5. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi kita tuliskan 2, kemudian akar 3 dikurang akar 5, per hasil kali akar sekawan ini adalah akar 3 dikali akar 3 menjadi 3, akar 5 dikali negatif akar 5 menjadi negatif 5. Maka jawabannya adalah 2 dikali akar 3 dikurang akar 5 dibagi negatif 2. 2 dibagi negatif 2 adalah negatif 1, berarti negatif 1 dikali akar 3 kurang akar 5. Ini bisa kita kali masuk, tanda negatif satunya menjadi akar 5 dikurang akar 3. Kemudian untuk yang C, M dibagi akar M ditambah N, akar sekawannya adalah akar M dikurang N per akar M dikurang N. Maka kita kalikan menjadi M, akar M kurang N per akar M kali akar M adalah M, kemudian N dikali negatif N adalah negatif N kuadrat. Jadi bentuknya sudah paling sederhana seperti ini, tidak bisa diubah lagi. Karena kebetulan dalam bentuk huruf, jadi tidak bisa disederhanakan ya, tidak bisa dihitung nilainya. Jadi untuk yang soal nomor 1 dan nomor 2, kurang lebih pengerjaannya seperti ini. Semoga bisa dipahami dan membantu kalian memahami materi yang disampaikan atau diujikan dalam latihan 1-4. Dan kalau kalian suka dengan video pembahasan ini, silahkan bantu kita dan memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara memberikan like dan juga membagikan informasi channel ini kepada teman-teman kalian. Akhir kata, semoga video yang kita tampilkan bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.